Halo, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan saya di sini Mahaitin Sinaga. Kali ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya kita sudah presentasikan. Materi kita kali ini adalah akuisisi kepemilikan penuh di bawah nilai buku atau di bawah nilai wajar. Kalau sesi sebelumnya kita berbicara akuisisi kepemilikan penuh, tapi di atas nilai buku. Dan sebelumnya juga kita membahas akuisisi kepemilikan penuh pada saat diakuisisi dengan nilai buku. Baik adik-adik, di sini kita ambil contoh. Ya, ada satu ilustrasi. Kalau misalkan PT Induk mengakuisisi seluruh modal saham PT Anak, ya, maksudnya modal saham biasa keseluruhan dari PT Anak senilai 310 juta, ya, yang mengakibatkan pembelian dengan diskon dengan asumsi bahwa nilai wajar PT Anak adalah 40 juta, ya, maksudnya nilai wajar tanah, ya, dari PT Anak itu ada kenaikan sebesar 40 juta, ya, lebih tinggi daripada nilai bukunya. Kalau sebelumnya kita ketahui bahwa nilai buku dari anak perusahaan itu adalah 300 juta, ya. Namun kali ini PT Induk membayarnya sebesar 310 juta. Dengan demikian kalau kita lihat, ya, posisi investasinya, ya, biaya perolehan investasi itu 310 juta, namun nilai bukunya 300, berarti ada kelebihan sebesar 10, ya. Kalau kita lihat dari investasinya, ya, pada saat PT Anak mengeluarkan kas 310 juta, itu merupakan investasi di PT Anak, ya, sehingga kita debit ini investasi pada saham PT Anak sebesar 310 juta. Ya, tugas kita berikutnya adalah membuat laporan posisi keuangan, ya, karena di sini PT Induk sudah mengakuisisi PT Anak sehingga kita butuh membuat satu laporan keuangan, ya, karena dia sudah kepemilikannya adalah kepemilikan penuh, maka kita akan membuat laporan keuangan konsolidasi. Oleh karenanya, sebelum kita membuat laporan keuangan konsolidasi, kita memakai alat bantu kertas kerja konsolidasi, ya. Tapi sebelum membuat kertas kerja konsolidasi, coba kita siapkan dulu jurnal eliminasi yang nantinya kita akan masukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi. Oke, yang pertama kita membuat jurnal eliminasi terhadap saldo investasi, ya. Pada awalnya PT Induk menginvestasikan sebesar 310 juta, oleh karenanya kita eliminasi atau kita kredit investasi pada sahamnya 310 juta, itu merupakan pembelian daripada saham biasa PT Anak 200, saldo labanya 100, dan selisihnya kita debit selisih, ya, jurnal selisih, ya. Kemudian selisih ini kita alokasikan, ya, kemana kita alokasikan? Kalau tadi diketahui bahwa ada kenaikan nilai tanah sebesar 40, berarti kita debit, ya, ada bertambah nilai tanahnya 40, debit, sehingga ada selisih kredit 30, ya. Oleh karenanya yang 30 ini kita akui sebagai saldo laba atau keuntungan atas pembelian saham PT Anak, ya. Oke, kalau kita buat jurnal keuntungan, itu juga nanti suatu saat pada akhir periode itu akan masuk ke dalam saldo laba, ya. Boleh kita jurnal saldo laba atau boleh kita jurnal juga keuntungan atas pembelian PT Anak. Setelah kita membuat jurnal, kita masukkan eliminasi ke dalam kertas kerja, ya. Tadi eliminasi pertama, untuk mengeliminasi saldo investasi 310 kita kredit, ya.
Debitnya itu untuk saham biasa 200 dan untuk saldo laba 100. Selisihnya kita buat di akun diferensial atau selisih ya sebesar 10 juta ya. Kemudian selisihnya kita alokasikan ya. Yang 10 kita alokasikan. Nah, ternyata sebelumnya sudah diakui ada kenaikan nilai tanah 40, berarti ada kelebihannya, kreditnya ada 30. Oleh karenanya kita kredit itu sebagai keuntungan atau dikenaikan di saldo laba ya. Oleh karenanya dengan demikian kita sudah bisa mendapatkan angka di konsolidasi ya. Untuk selanjutnya kita bisa membuat laporan keuangan, laporan posisi keuangan ya. Oke adik-adik, sebelumnya di sesi 1 juga kita sudah membuat laporan posisi keuangan berdasarkan SAK. Jadi tugas adik-adik sekalian menyiapkan, ini ada data konsolidasi untuk menjadikannya laporan keuangan, laporan posisi keuangan yang sesuai dengan standar ya atau SAK. Oke, baik adik-adik, kalau misalnya pembelian itu di bawah nilai buku, kalau tadi kita katakan dia pembelian di bawah nilai wajar ya. Nilai bukunya 300, kemudian ada pengakuan kenaikan tanah 40, berarti seharusnya nilai wajarnya adalah 340. Namun PT Induk membelinya sebesar 300, hanya 310 ya. Berarti ada selisihnya 30. Itu kita akui sebagai keuntungan atau saldo laba ya. Bagaimana kalau misalnya ini pembeliannya di bawah nilai buku? Kita tahu tadi bahwa nilai buku itu adalah 300. Tetapi PT Induk membelinya hanya 295 ya. Oleh karenanya jurnal pertama investasi pada saham PT Anak itu 295 juta, PT Induk mengeluarkan kas. Kemudian tugas kita berikutnya adalah menyajikan laporan posisi keuangan ya, karena di sini PT Induk sudah mengakuisisi PT Anak. Kepemilikannya juga 100%, oleh karenanya PT Induk akan membuat laporan keuangan ya. Bagaimana membuatnya? Kita biasanya dibantu dengan kertas kerja ya. Sebelum kita membuat kertas kerja, coba kita siapkan dulu jurnal eliminasi ya. Eliminasi yang pertama, kita mengeliminasi saldo investasi. Tadi, PT Induk itu menginvestasikan sebesar 295 juta, itu untuk kompensasi saham biasa 200 dan saldo laba 100, sehingga ada selisih 5 juta di kredit ya. Selisih kredit 5 juta. Kemudian kita alokasikan yang 5 juta itu kita buat jurnal kedua, jurnal eliminasi kedua. Saldo debitnya kita kredit ini selisih sebesar 5 juta. Tadinya sudah ada revaluasi atau pengakuan terhadap kenaikan harga tanah sebesar 40 ya. Oleh karenanya ada selisih kredit sebesar 45. Ini kita akui sebagai saldo laba atau keuntungan ya. Jelas ya. Kalau tadi nilai bukunya 300, ada kenaikan tanah 40, berarti seharusnya nilai wajarnya adalah 340 ya. Tetapi PT Induk membayarnya hanya 295, sehingga dapat dikatakan bahwa PT Induk itu mendapatkan keuntungan sebesar 45 juta ya. Selanjutnya kita akan membuatkan di dalam kertas kerja jurnal yang pertama ya, eliminasi yang pertama, investasinya sebesar 295 untuk saham biasa 200 dan saldo laba 100, sehingga ada selisih 5 juta ya. Kemudian terakhir kita mau jurnal eliminasi ya. Selisihnya kita debit ya, selisihnya kita debit 5 juta. 5 juta dan ini kita akui sebesar 40 juta, berarti ada selisih kredit sebesar 45 juta. Sehingga kolom konsolidasi sudah bisa kita hitung bahwa total asetnya adalah 2 miliar 45 juta ya.
Nah, dan selanjutnya tugas adik-adik tinggal membuat laporan posisi keuangan konsolidasi ya, gampang ya. Hal ini masih sederhana ya. Oke, baik adik-adik, materi kita untuk akuisisi kepemilikan penuh di bawah nilai buku ya kita akhiri sampai di sini. Untuk sesi berikutnya kita akan ketemu masih di dalam bab 4 dengan materi konsolidasi saat setelah akuisisi ya. Maksudnya kalau misalnya nanti perusahaan itu berjalan setahun ya, PT anak sudah beroperasi dan punya laba, PT induk juga beroperasi dan punya laba. Oleh karenanya, karena harus membuat laporan posisi keuangan gabungan, bagaimana caranya akan kita pelajari di sesi berikut, konsolidasi sesaat setelah akuisisi ya. Baik adik-adik, demikian dulu bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.